Oke, sahabat-sahabat rumah Jonet dimanapun berada, kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dan motifarmer dari Cipinang Mall, Jakarta Timur, yang hari ini kembali akan melakukan proses composting. Kak Herti Pertamax, wah sudah langsung hadir nih Kak Herti. Gimana kabar Bekasi Kak? Bener ya Kak Herti Bekasi ya? Semoga lancar, sehat di Jakarta Timur. Hujan mendung dan bersyukur mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita kembali akan ngompos, dan di sini saya sudah punya dua tempat kompos yang akan dikompos teman-teman. Di sini ada aneka kulit pisang, dan yang ini adalah sisa bahan organik sampah rumah tangga saya. Karawang ya. Oh ya, Karawang Bekasi beda kabupaten ya Kak, masih jauh barat. Oke, sip lah. Kita akan mulai ngompos teman-teman, dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting langsung sampaikan saja di kolom chatting. Dan inilah wadah yang sudah berjuang sekian lama bersama saya. Terima kasih sudah membersamai saya wadah. Oke, kita akan mengompos langsung di sini, dan sambil mengompos saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Herti. Kak Herti bertanya, kalau kue basah bisa dijadikan apa nih? Dijadikan hantaran ke rumah saya? Bisa banget. Maksudnya apa? Dijadiin kompos? Bisa dong. Kan kue basahnya apa dulu? Coba sebutin kue basahnya apa Kak? Lemper bisa. Nagasari bisa. Apa Kak? Coba sebutin kue basahnya apa? Ada Kak Ari Riani, ada Ari KG. Hari KG 2019 juga. Oke, saya akan mulai dari mengompos kulit pisang dulu. Kulit pisang ini ya, sebagaimana teman-teman lihat sudah mulai mencoklat seperti ini. Cepat sekali terkompos dia. Jadi sebetulnya gampang saja, kulit pisang tuh tinggal langsung dicacah-cacah saja. Nah, biasanya saya kalau modelnya kulit pisang, saya langsung tuangkan begini. Lalu kemudian ini yang saya kayak sortir gitu, begitu panjang potong gitu ya, modelnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mungkin lihat di toy bank sebelumnya saya ngompos kulit pisang. Nah, saya membuat ekoenzim. Nah, sebagian jadi ekoenzim, sebagian besarnya lebih banyak lagi jadi kompos. Ya udah, kita kompos aja seperti ini. Oke, pai buah bisa dong Kak, monggo langsung. Agak cukup kering kan? Emang Kak Herti punya limbah pai buah banyak sampai harus dikompos kan? Kalau sisa makanan kan sebuah hal yang biasa ya Kak. Maksudnya misal kita makan punya kue basah, terus kita kasih ke anak kita, anak kita entah kenapa ngejatohin kuenya gitu ya, langsung dikompos aja, nggak ada masalah sih menurut saya Kak. Monggo, selama pai buahnya organik kan, kecuali pai buah dari kertas. Cuma gambar pai buah. Kalau gambar pai buah ya dia masuknya di kategori sampai kering, bukan sampah basah. Oke, ada Kak Nur Aida Habib juga. Silakan loh kakak-kakak semua yang ikut nonton ngompos sore hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, monggo, seputar proses composting. Oh ya, saya ucapkan selamat buat teman-teman di batch ke-15 yang sudah berhasil menyelesaikan program pelatihan compostingnya sebentar, dan sekarang program batch ke-16 sudah akan dibuka sebentar lagi. Ini ternyata saya nemu harta karun, ini mah pisang utuh. Jadi gini ceritanya teman-teman, ternyata kayaknya istri saya waktu itu mencoba menyimpan pisangnya untuk jadi karena pisang matang ini biasanya jadiin kue gitu ya, tapi kayaknya kematangan, entah kemudian kelupaan atau bagaimana. Ya sudah, biasanya kalau teman-teman punya pisang begini diapain? Langsung dibuang aja kan ke tempat sampah kan, dibuang begitu aja, kecampur sama kertas, kecampur sama karton, kecampur sama kardus, akhirnya jadi bau. Ini aja sudah mulai ada aroma matang yang terlalu matang ya. Nah, makanya ini kemudian kita kompos aja ya. Saya ngomposnya ya tinggal kita potong-potong, cacah-cacah saja. Ini sudah enak banget nih sebetulnya, karena dia masih nempel kan di bonggolnya. Nah, udah tinggal kita cacah-cacah begini saja. Ini rezeki ayam saya berarti nih. Ayam saya senang banget nih sama, jangankan yang pisang beneran yang ada isinya, pisang kulitnya aja kalau saya habis kasih ayam tuh, salah satu yang habis tuh ya kulit pisang. Jadi ya ini rezekinya ayam saya. Nah, oke, gitu. Setelah dipotong, sekarang nih bonggolnya tinggal kita cacah-cacah lagi aja. Nah,
kita bisa kurangin lagi daerahnya sini, potong-potong. Saya lagi tujuannya mencacah adalah supaya kemudian ukurannya jadi semakin kecil ya, semakin kecil dan semakin enak untuk menjadikan media tanam ya. Kalau bonggol pisang ini juga termasuk jenis sampah yang cukup bentuknya akan mirip sampai akhir. Jadi makin kecacah makin bagus sebetulnya si kulit pisang. Sip ya Kak Herti ya, selamat berpraktek. Mau kue apa lagi? Silahkan. Nah, langsung tumplek. Nah, ini kita tinggal lihat saja. Di sini saya punya banyak sekali kulit telur. Lalu kemudian ada ini apa, kulit wortel, ada daun bawang. Ini ada kulit jeruk juga, ada kulit kentang, ya semuanya masuk di dalam komposter saya. Ini ada bonggolnya sawi ya. Bonggol sawi ini saya suka cacah-cacah, mengurangi ukurannya menjadi lebih kecil. Oke, nah ini kita kolapskan saja, tinggal kita cacah-cacah sesuai dengan kebutuhan. Kalau kulit telur gampang lah, dia bisa diremukkan setelahnya. Oke, silakan teman-teman, gampang kan proses mengompos? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses composting, boleh disampaikan. Nah, ini ada tulang ayam. Kalau saya tulang ayam langsung saja saya potong kepalanya. Ini sudah terpotong kepalanya. Nah, kulit jeruk masuk, cabai busuk masuk. Nah, kulit jeruk lagi. Nah, kulit jeruknya kita potong-potong dikit. Begitu dipotong kulit jeruk langsung aroma segarnya muncul ya. Wah, ini ada aneka kulit. Nah, ini kulit apa nih? Ini saya akan saya kompos secara terpisah. Kayak saya harus pegang ini supaya kemudian si kulit pisang ini bisa tercacah dengan lebih kecil lagi. Ini kayaknya ada yang makan otak-otak kayaknya. Ya, kayaknya dia makan otak-otak. Ya udah, otak-otaknya kita kulitnya kita kumpulkan dulu di satu tempat. Nah, ini kita hancurkan lagi kulit. Nah, ini yang kulit pisang buat otak-otak menyusul. Nah, ini apa nih yang lembek-lembek ya? Oke, mari kita identifikasi apa ini yang lembek. Saya tidak memahami apa ini yang lembek. Oke, masuk saja. Oke, kita masukkan semuanya. Nah, ini ada daun-daunan, pokoknya batang-batang yang sekiranya masih panjang, kita langsung masukkan saja. Oke, begitulah teman-teman, semuanya masuk ke dalam komposter dan kemudian nanti kita berikan dulu ke ayam. Kalau saya baru nanti setelah itu akan saya berikan saya akan berikan penggembur, baru kemudian dia akan masuk ke dalam komposter saya. Oke, nah ini si yang bekas otak-otak ini baru kita cacah sendiri. Ini bisa aja sih dipegang, cuma kayaknya sudah karena agak basah-basah gitu kan. Jadi kita, yang penting dia berkurang sih ukurannya teman-teman, dia yang penting kecincang gitu ya. Karena daun ini ya sampai akhir proses composting di tempat saya dia akan tetap ukurannya seperti ini. Oke, ini ada yang kencang. Ternyata ada staples. Ini ada staples nih. Oke, kayak saya sih seneng kalau kemudian sisa bahan organik saya ini nggak kemasukan yang besi-besi begitu ya, staples. Jadi kalau misalnya panganan gitu, misalnya dia dibungkusnya pakai tusuk gigi atau lidi, itu tuh masih jauh lebih asik. Tapi staples ini emang ya nanti dia sih berkarat dan hancur juga ya. Cuma ya itu namanya staples itu ya, dia karena material anorganik ya, dia akan terkomposnya belakangan. Oke, inilah kalau kita punya sampah daun. Nah, kita cacah-cacah seperti ini, biarkan dia menjadi hancur, menjadi ini yang staples ada lagi. Nah, bagian staplesnya saya keluarin aja, dia tidak masuk ke dalam komposter saya, masuk residu.
Oke. Nah, bayangkan teman-teman, siapa yang mungkin suka lemper, suka bacang, yang makan makanan atau otak-otak, makanan-makanan yang menggunakan daun pisang, biasanya sampahnya kemana? Langsung masuk tempat sampah, lalu kemudian kecampur sama kertas dan sebagainya. Bayangkan teman-teman, kalau sampah ini kita olah sendiri, dia bisa jadi bermanfaat. Oke, selesai proses ngompos kita hari ini, teman-teman semua. Inilah hasil jenis guntingnya apa coach? Bebas sih sebenarnya jenis guntingnya, yang penting bisa ngegunting aja. Kalau saya kebetulan pakai gunting merah hitam. Ini merah hitam yang bisa buat tanaman gitu ya. Ini biasa kalau dijual di toko online itu berapa harganya? Kayaknya nggak nyampe 100.000, nggak nyampe. Tapi kemudian dia sepasang ini sama yang model gegepnya ya, yang model ini nih, biasa sepasang begini. Nah udah, tinggal biasanya saya pakai yang ini buat yang lebih keras ya, buat batang-batang lebih keras, jagung dan sebagainya saya pakai yang ini. Tapi kalau buat yang lainnya saya pakai yang ini dulu itu ya teman-teman. Jadi nanti kalau nyarinya, kalau nggak salah namanya gunting tiger gitu Kak Hetty, gunting tiger merah hitam, kata kuncinya kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, bayangkan sampah ini kalau kemudian kecampur di tempat sampah kita, atau selama ini masih kecampur, mungkin teman-teman ada yang masih mencampur sampah-sampah ini di kantong plastiknya. Yuk kita mulai olah, kita mulai pilah, kita mulai olah sendiri. Karena nanti teman-teman ketika ini bisa diolah secara kita mandiri, nah teman-teman bisa lihat ini hasil akhirnya. Ketika dia nanti kan setelah dikompos seperti ini, nanti masuk ke dalam komposter kan. Setelah masuk ke dalam komposter, sebentar lagi kayaknya waktunya panen. Siap-siap aja teman-teman, nanti ikut live IG saya waktu panen kompos dan lihat nih apa yang terjadi. Ceng tuh, wah keren ya. Sampah yang tadi tuh teman-teman bisa jadi begini nih, udah kayak tanah bener ya, kayak tanah, tidak berbau, dan kemudian dia bisa menjadi bagian dari pupuk media tanaman kita di rumah. Kulit telurnya masih ada, tuh ada kulit kacangnya masih ada. Biarkan dia tetap dengan teksturnya, tapi dia sudah bisa jadi bagian dari media tanam kita. Oke teman-teman semua, ada Kak Devita baru bergabung, tinggal nanti disimak aja tayangan ulangnya Kak Devita di IGTV. Saya akan proses juga untuk upload di YouTube. Baiklah teman-teman semua, ada Kak Pardede Clara juga bergabung. Terima kasih sudah membersamai Toy Bang sore hari ini. Dan teman-teman semua, kegiatan ini ditujukan pertama buat nemenin saya ngompos, yang kedua untuk membantu teman-teman bisa melihat bahwa proses composting adalah proses yang perlu kita lakukan secara konsisten setiap hari. Karena siapa di sini teman-teman yang nonton yang tidak menghasilkan sampah hari ini? Ayo, siapa yang tidak menghasilkan sampah? Kalau masih menghasilkan sampah, berarti yuk kita pikirkan bersama-sama gimana caranya supaya sampah kita tidak hanya jadi sampah, tapi bisa jadi manfaat, terpilah gitu ya. Jadi yang organiknya kita olah sendiri, yang anorganiknya itu teman-teman, kalau teman-teman taruh di tempat sampah teman-teman, tetapi terpilah. Apalagi kalau terpilahnya rajin gitu ya, yang botol sendiri, yang gelas sendiri, yang kemudian yang organik sendiri, itu betul-betul bisa hilang loh yang anorganiknya. Karena teman-teman pemulung itu memanfaatkan teman-teman yang terutama yang kertas, yang botol, yang kardus, selama mereka terpilah dan tidak tercampur sama sampah ini nih, sampah organik rumah tangga kita. Ini kan pasti kita hasilkan kan, kita pasti makan nasi, kita pasti makan telur, kita pasti makan hal-hal yang sifatnya organik. Nah sisa-sisa inilah yang kemudian yuk kita olah sendiri supaya kemudian beban TPS dan TPA kita bisa terkurangi. Oke sip teman-teman semua, sampai kita ketemu lagi di Toy Bang selanjutnya. Jaga kesehatan, semoga selalu sehat dan selamat mendapatkan inspirasi terus di channel YouTube-nya Rumah Hijau Net dan video-video di dalamnya. Sampai kita ketemu, sehat-sehat semuanya. Terima kasih.